Silahkan ya kalau mau beramal membangun masjid dengan membeli kaos Sudirman yang Sudirman pernah berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, inilah yang saya abadikan dalam kaos ini. Nilainya Rp200.000 per kaos, sudah termasuk ongkos kirim dan sudah termasuk Rp75.000 untuk membangun masjid yang kami namakan Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa ya. Insya Allah kami akan bikin 74.000 masjid itu di 74.000 desa, kita bikin satu dulu. Silahkan ya, rinciannya ada di bawah video ini di deskripsi. Terima kasih. Jika kita membangun masjid, maka menurut Rasulullah SAW pasti Allah buatkan rumah di surga untuk orang-orang yang membangun masjid. Silahkan berpartisipasi dalam gerakan membangun masjid Ojolali Islamic Center for Yatim Du'afa, sebuah kompleks pendidikan gratis untuk yatim dan du'afa dengan mengandalkan tahfiz Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada dua YouTuber ya, yang sama-sama mencerahkan dan sama-sama sangat humanis ya. Yang satu pendukung Prabowo, yang satu pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi itu seperti Baim Wong ya, apa namanya, channelnya Baim Paula. Itu dia membangunkan orang masyarakat yang kurang mampu, membuat rumah buat mereka, memberikan uang dan macam-macam. Itu sangat menyentuh ya. Sementara YouTuber yang satu lagi namanya Gus Nur ya, pendukung Prabowo dan anti Jokowi, membangun sekian puluh masjid ya, rumah ya di seluruh Indonesia ya, sangat humanis dua-duanya ya. Yang satu sangat mengkritik ya, siapa itu, Jokowi sebagai sebuah rezim ya, kritik habis dengan bahasa yang belak-belakan oleh Gus Nur, terus terang oleh Gus Nur. Sementara sebagai YouTuber Baim Wong itu, karena dia pendukung pemerintah, tentu tidak mengkritik pemerintah ya, dan dia berjumpa dengan presiden ya, sehingga orang yang tadinya menyukai Baim Wong ya, karena tahu kalau dia itu penyokong Pak Jokowi, nah penyuka atau follower atau pecinta dari Baim Wong mengundurkan diri ketika tahu pujaannya menyokong Presiden Jokowi, karena yang pecintanya ini pendukung Prabowo. Kalau saya pendukung keduanya ya, maksudnya saya mencintai Baim Wong dan sekaligus mencintai Gus Nur ya, karena saya adalah pendukung Prabowo dulu dan saya mencoba bersikap kritis terhadap kekuasaan, siapapun kekuasaannya ya. Dan sekarang Prabowo ada dalam bagian kekuasaan itu, dan saya ingin tetap menjadi tukang donat. Jadi saya menikmati keduanya ya, dari sisi humanisme mereka itu, siapa, Baim Wong maupun Gus Nur, karena dua-duanya mencoba melakukan perubahan sosial ya, meskipun bersifat karikatif ya, tambah sulam ya. Akar-akar kemiskinan itu tidak disentuh oleh Baim Wong maupun oleh
oleh Gus Nur secara struktural, karena mereka tidak punya kekuasaan kecuali hanya sebuah channel YouTube ya. Pengentasan kemiskinan itu memang harusnya tugas negara, karena negara atau pemerintah mempunyai segalanya, mempunyai aparat dari atas sampai bawah, dan mempunyai dana dan mempunyai kekuasaan ya. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks pengentasan kemiskinan di Indonesia, Pak Im Wong dan Gus Nur itu sebenarnya bagian ya yang sangat penting, tetapi tidak merubah secara struktur ya, tentang tidak merubah perubahan sosial secara struktural, karena mereka betul-betul ya melakukan satu aksi-aksi sosialnya itu berdasarkan kedalaman, ketulusan nurani dan pengorbanan mereka sebagai seorang yang beriman ya, dan ingin membantu orang-orang yang lemah gitu ya. Bahwa kemudian keduanya, satu mengarah ke Prabowo, satu mengarah ke Jokowi, itulah termasuk residu ya sisa-sisa pertarungan dari Pilpres kemarin yang sebenarnya nggak usah dibawa-bawa lagi itu ya, karena yang perlu ditatap sekarang adalah bukan Prabowo, bukan Jokowi, tapi kemiskinan yang begitu meluas dan mendalam di Indonesia, termasuk pengangguran itu, yang diakibatkan ya oleh struktur yang tidak bekerja dengan optimal ya. Jadi kita tidak heran kalau salah satu lembaga internasional dalam laporan tahunannya mengatakan di awal tahun 2020 itu, bulan Januari, dikutip di media massa internasional dan nasional, bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini menyisakan atau menghasilkan 20 juta orang yang mengalami kelaparan akut ya, kelaparan pada tingkat yang sangat parah ya, karena strategi pembangunan yang tidak menyentuh mereka kan. 20 juta. Nah, tentu kalau 20 juta harus diselesaikan oleh Gus Nur maupun Pak Im, tentu tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh mereka ya. Dan kemiskinan yang bersifat struktural itu diselesaikan dengan kekuasaan, diselesaikan dengan satu pendekatan kekuasaan, dan itu haruslah memang diambil alih fungsi-fungsi itu oleh negara, oleh pemerintahan ya, dan tidak bisa dilakukan oleh orang per orang. Dan perbuatan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh Gus Nur ataupun dilakukan oleh Mbak Im itu sangat mulia, cuman tidak bisa mengikis ya akar-akar kemiskinan itu pada tingkat yang yang tuntas ya, karena pendekatannya memang sangat humanis ya, tidak berdasarkan kekuasaan yang dilakukan oleh, yang seharusnya dilakukan oleh negara. Tapi kesimpulannya bahwa mereka sebagai YouTuber yang memiliki satu pendekatan yang sangat humanis itu tentu dibutuhkan ya, daripada melakukan satu prank yang bersifat politis dan isinya kebohongan-kebohongan ya. Atau seperti YouTuber yang di Bandung itu melakukan satu prank yang juga bersifat kebohongan, karena bukan makanan yang diberikan kepada orang-orang yang termarginalkan itu, yaitu para waria itu, tapi mereka atau siapa itu YouTuber itu yang baru keluar dari tahanan polisi itu karena memberikan sampah ya, sesuatu yang tidak dibutuhkan ya. Itulah sebuah kebohongan dari seorang YouTuber ya. Dan poinnya hendaknya dalam kehidupan ini kita jangan memberikan satu paket-paket kebohongan yang kita bisa konsumsi di ruang-ruang publik ya. Lebih baik memberikan paket-paket yang nyata, yang kemudian menyentuh kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh baik oleh Pak Im Wong maupun oleh Gus Nur. Ya itulah, ngomong apa sih nggak jelas. Nunggu waktu asar itu, insya Allah ada manfaatnya ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parang itu tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.